Selamat siang. Ya, Ana, Oke, selamat siang Mas Kirdi, Mas Umam. oke, Mas Siang Mas Hanta. Anda. Ini kan kalau kita lihat terbagi dua capres-cawapres terpilih. Kalau Prabowo menuju DPP PKB untuk menjalin komunikasi politik, membuka mungkin rekonsiliasi baru begitu ya. Sedangkan Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden terpilih membuka komunikasi dengan rakyat. Komentar Anda? Ya, memang ini sudah bisa diprediksi sejak awal dan sudah sering kita bahas bahwa dua partai yang paling mungkin bergabung dengan pemerintahan itu rutannya satu Nasdem, kedua PKB. Nasdem adalah partai yang paling progresif sebenarnya perkembangan terhadap kemungkinan bergabung dalam pemerintahan. Satu-satunya partai, ketua umumnya Surya Paloh, sudah bertemu dengan Joko Widodo, presiden, yang juga punya peran penting dalam koalisi Prabowo Gibran. Yang kedua juga, Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, bertandang ke Gondang Dia, kantor DPP Partai Nasdem. Nah, hari ini melengkapi, memang PKB juga ternyata didatangi oleh Pak Prabowo setelah Partai Nasdem. Nah, kalau komposisi ini yang terbangun, maka sebenarnya sudah lebih dari cukup. Empat partai, Partai Golkar, Partai Gerindra, kemudian Demokrat dan PAN itu sudah mengantongi hampir 50%, persisnya 48% kursi di parlemen di komposisi DPR ke depan. Kalau ditambah dengan Partai Nasdem sekitar 60%, ditambah lagi dengan PKB sudah lebih dari 70%. Nah, kalau ini yang terbentuk sebenarnya sudah cukup. Ini sudah bukan pas terbatas atau simple majority lagi, bukan sekedar mayoritas sederhana, tapi sudah cukup besar. Justru ada tantangan soal soliditas, soal koalisinya harus tetap solid, jangan sampai rapuh dan sebagainya. Nah, kita tetap berharap meskipun dari sisi Pak Prabowo dan koalisi, terutama Pak Prabowo menginginkan PD Perjuangan bergabung dalam pemerintahan, karena sepertinya semangat untuk mempertemukan Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat kuat, selain ingin mengirimkan pesan rekonsiliasi, tapi saya termasuk berharap dua partai sisanya tetap harus berada di luar pemerintahan. Pertama PD Perjuangan, kedua PKS. Dua partai ini DNA politiknya, genetik politiknya memang cukup kuat di luar pemerintahan, sudah berpengalaman dan harapan kita kalau ternyata PD Perjuangan juga bergabung, ini yang membuat demokrasi kita menjadi kurang sehat, bukan demokrasi yang kuat dan efektif. Nah, saya ingin mengomentari Ana, tadi juga Mas Kirdi sudah sempat menyinggung ya dari sisi gestur mungkin beliau. Tetapi yang menarik saya jangan kita lewatkan adalah faktor pidato hari ini. Kalau Pak Prabowo memang menarik ya, pidato orang yang sedang menang itu pasti bagus, pasti mengajak rekonsiliasi, mengakhiri kontestasi harus sudah berakhir, dan pesan yang penting tadi mengajak pasangan Anies Mohaimin yang hadir pada saat itu untuk berjiwa besar, karena beliau pernah berada pada posisi itu. Meskipun ini candaan, ini pesan yang penting. Nah, saya ingin mengapresiasi Anies dan Mohaimin, terutama Anies Baswedan. Menurut saya tontonan hari ini yang paling keren ada Anies Baswedan. Kita berharap calon yang kalah itu hadir ketika pelantikan 20 Oktober. Ini masih jauh 20 Oktobernya, tapi Anies sudah hadir, sudah datang, dan kemarin mengirimkan statement cukup bagus menurut saya, mengakui kemenangan, pertandingan sudah selesai, lawan menjadi kawan. Nah, sebenarnya kawan dalam berdemokrasi. Jadi saya kira kita satu sisi mengapresiasi baik Prabowo, baik Anies maupun Ganjar, karena mereka melakukan gugatan dan bahasa hukum, kemudian mereka melakukan perlawanan politik atas hasil Pilpres yang menurut mereka tidak puas, itu jalurnya konstitusional, yaitu di MK. Nah, itu di koridor demokrasi itu harus kita apresiasi. Meskipun kita lihat dari 201 dan 03 ini masih berbeda, di mana dari sisi PD Perjuangan masih ada PT UN yang mereka gugat melalui PT UN, kemudian juga barangkali ada eh, wacana hak angket meskipun sangat sulit, tapi di sisi Anies 01 sepertinya sudah selesai, statement mereka sudah berada di ujung. Nah, kenapa saya katakan ini menarik? Karena kehadiran ini selain memperkuat legitimasi politik Prabowo Gibran, mereka tidak menunggu pelantikan, mereka hadir. Nah, karena ini menjadi investasi politik bagi Anies Baswedan, bisa menjadi the next leader. Saya dibilang leader ya, bukan presiden, karena presiden belum tentu. Dinamikanya masih sangat panjang. Nah, ini saya ingin menarik dengan pertanyaan statementnya Ana tadi. Ini sejalan sepertinya linier dengan sikap Surya Paloh sebagai kingmaker dari pasangan Anies Mohaimin. Dan Surya Paloh itu kan sudah jelas sikap politiknya. Karena itu menurut saya
sepertinya semakin besar potensinya sesuai prediksi sejak awal pada hari quick count saya sudah menyampaikan itu yang paling besar potensi bergabung